Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru Belajar. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, subscribe, and share. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum, halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya kali ini? Apakah sudah siap belajar? Baik adik-adik, kali ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Inggris di kelas 6 semester 2 unit 9 dengan judul I Will Study at Junior High School Next Year. Baik adik-adik, kali ini kita belajar bahasa Inggris di kelas 6 ya. Baik adik-adik, untuk topik kali ini yang akan kita pelajari yaitu topik 9 dengan judul I Will Study at Junior High School Next Year, yang artinya saya akan belajar di SMP tahun depan. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, students are able to use adverb of time for future activities. Yang artinya siswa dapat menggunakan kata keterangan waktu untuk kegiatan yang akan datang. Kemudian tujuan yang kedua, students are able to write a short paragraph using adverb of time, yang artinya siswa dapat menulis paragraf pendek dengan menggunakan kata keterangan waktu. Baik adik-adik, untuk kata kunci yang akan kita pelajari kali ini yaitu yang pertama di sini ada kata I will study ... next years atau I will study bla 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 next years. Yang artinya saya akan belajar ... tahun depan. Kemudian kata kunci yang selanjutnya di sini ada kata tomorrow, tonight, this evening, next week. Tomorrow artinya besok, tonight artinya malam ini, this evening artinya malam ini, kemudian next week artinya minggu depan. Tonight dan this evening artinya sama-sama malam ini, tetapi bedanya kalau tonight itu sudah tengah malam atau sudah masuk waktu tidur, sedangkan this evening artinya malam tetapi malam masih sore atau sebelum waktu tidur. Kemudian adik-adik kita lanjut ya. Adverb artinya kata keterangan, yaitu kata yang menerangkan sebuah kalimat baik dalam bentuk keterangan waktu, benda, ataupun keterangan tempat. Dalam tenses future tense atau keterangan waktu yang akan datang. Jadi kali ini kita akan belajar beberapa kata keterangan waktu sebagai pelengkap dalam sebuah kalimat dengan menggunakan rumus future tense atau keterangan waktu yang akan datang. Lanjut adik-adik. Kali ini kita akan belajar tentang adverb of time atau keterangan waktu. Di dalam rumus simple future yaitu subject ditambah will ditambah verb one ditambah adverb. Nah, di sini kakak berikan contoh beberapa kalimat. Contoh yang pertama, I will study tonight. I will wash a car. I will dinner in the restaurant. Nah, kali ini kita akan fokus belajar tentang adverb atau kata keterangan. Kembali kepada rumus simple future, di mana rumusnya subject plus will plus verb one plus adverb. Subject itu sebagai pokok kalimat, will sebagai penambah kata dalam sebuah rumus simple future yang artinya akan. Kemudian verb one ini sebagai kata kerja ke-1 atau kata kerja ke-1 yang biasa digunakan dalam rumus simple future. Kemudian adverb yaitu kata keterangan. Kenapa kakak berikan tanda yang berbeda? Nah, karena kali ini kita akan belajar khusus tentang kata keterangan dalam sebuah kalimat. Nah, dari tadi
contoh kalimat yang kakak bacakan, di sini kakak akan perjelas dengan menggunakan arti dalam bahasa Indonesia dan penempatan kata keterangan. Contoh yang pertama, I will study tonight. Saya akan belajar malam ini. I ini sebagai subjek, will ini artinya akan, kemudian study ini artinya belajar, yaitu menggunakan kata kerja ke-1. Tonight yang berwarna merah ini artinya malam ini. Inilah yang disebut dengan keterangan waktu. Kemudian contoh kalimat yang kedua, I will wash a car. I will wash a car. Saya akan mencuci sebuah mobil. I sebagai subjek, kemudian ditambah kata will yang artinya akan, wash ini mencuci, kata kerja ke-1. A car dengan tulisan berwarna merah ini artinya sebuah mobil. Maka a car ini adalah kata keterangan yang menunjukkan benda atau kata keterangan benda. Kemudian contoh kalimat yang ketiga, I will dinner in the restaurant. Nah, I sebagai subjek, kemudian ditambah kata will yang artinya akan, dinner artinya makan malam, in the restaurant artinya di restoran. Maka kata yang bertuliskan warna merah ini yaitu di restoran yang menunjukkan kata keterangan tempat. Tetapi kali ini adik-adik kita fokus untuk belajar adverb of time atau kata keterangan waktu. Jadi khusus untuk kalimat-kalimat yang menggunakan kata keterangan waktu. Adapun untuk kata keterangan benda, kata keterangan tempat ini akan dibahas di materi yang lainnya. Untuk saat ini kita fokus dulu belajar tentang kata keterangan waktu atau kalimat yang menggunakan kata keterangan waktu. Lanjut adik-adik. Look and say, perhatikan dan ucapkan. Look at the picture, lihat gambar, and say the sentence, dan ucapkan kalimat-kalimatnya. Nah, adik-adik bisa memperhatikan di sini ada gambar seorang anak perempuan yang bernama Cici. Kemudian di sini ada satu keluarga, ini Aisyah dan kedua orang tuanya. Kemudian di gambar yang ketiga ini ada Joshua dan Mother. Baik, untuk gambar yang pertama, untuk teks bahasa Inggrisnya, next year Cici will study at junior high school, yang artinya tahun depan Cici akan belajar di SMP. Nah, kenapa kakak berikan tanda yang berbeda, warna yang berbeda pada terjemahan bahasa Indonesia? Nah, untuk kata next years atau tahun depan dalam bahasa Indonesia ini merupakan keterangan waktu, tetapi ini ditempatkan di awal kalimat. Tidak apa-apa ya adik-adik, keterangan waktu itu boleh ditempatkan di awal kalimat atau boleh ditempatkan di akhir kalimat, seperti itu ya. Kemudian lanjut untuk gambar yang kedua, Aisyah dan keluarganya yang sedang makan ini sepertinya. Oke. This evening Aisyah and her family will have dinner in the restaurant. Malam ini Aisyah dan keluarganya akan makan malam di restoran. Oke. Ini maaf, kakak tulis dua kali kata makannya, ini harusnya satu aja, tapi nggak apa-apa ya, abaikan saja. This evening Aisyah and her family will have dinner in the restaurant. Malam ini Aisyah dan keluarganya akan makan malam di restoran. Nah, kata this evening atau malam ini merupakan keterangan waktu. Ya, keterangan waktu yang ditempatkan di awal kalimat. Jadi boleh ya untuk keterangan waktu itu boleh ditempatkan di awal kalimat atau boleh ditempatkan di akhir kalimat. Kalau misalkan adik-adik mau merubahnya di akhir kalimat bisa Aisyah and her family will have dinner in the restaurant this evening. Nah, seperti itu juga boleh ya. Tapi
lebih enaknya ini ditempatkan di awal kalimat seperti pada contoh. Kemudian gambar yang ketiga yaitu gambar Joshua dan Mother. Joshua and Mother will play football 2 days from now. Joshua dan Mother akan bermain sepak bola 2 hari dari sekarang. Maka kata keterangan waktunya adalah yang bertanda ungu ini ya. 2 hari dari sekarang. 2 days from now. Oke? Adik-adik, kita ulangi lagi dan perjelas lagi. Add verb of time atau keterangan waktu. Untuk gambar yang pertama, kalimat yang pertama yaitu keterangan waktunya adalah next year atau tahun depan. Oke, untuk gambar yang kedua atau kalimat yang kedua, kata keterangan waktunya adalah this evening atau malam ini. Berada di awal kalimat seperti halnya pada gambar yang pertama. Kemudian gambar yang ketiga, ini untuk keterangan waktunya today from now. 2 hari dari sekarang. Ini berada di akhir kalimat. Today from now. 2 hari dari sekarang. Oke, lanjut adik-adik. Untuk gambar selanjutnya di sini ada gambar Mother yang sedang berenang. Oke, dengan kalimat Mother will swim next week. Mother akan berenang minggu depan. Maka keterangan waktunya adalah next week atau minggu depan. Kemudian untuk gambar selanjutnya ini ada Cici dan Aisyah. Cici like watching comedy movie. She will watch one tonight. Cici suka menonton film komedi. Dia akan menonton sesuatu malam ini. Nah, untuk kata keterangan waktunya dalam gambar yang kedua atau kalimat yang kedua ini adalah tonight, yang artinya malam ini. Lanjut, gambar yang ketiga. Di sini ada gambar Joshua dan ayahnya. Joshua love hiking. He will go hiking next week. Joshua suka mendaki. Dia akan pergi mendaki minggu depan. Maka kalimat ini keterangan waktunya adalah next week atau minggu depan. Oke? Kita ulangi lagi adik-adik ya, agar lebih jelas dan bisa dipahami. Add verb of time, keterangan waktu dalam kalimat sesuai pada gambar. Untuk kalimat yang pertama yaitu di sini ada kata next week. Next week itu minggu depan. Oke, seperti gambar yang pertama dan gambar yang ketiga ini menggunakan kata next week untuk keterangan waktunya. Kemudian gambar yang kedua ini atau yang di tengah ini menggunakan kata tonight atau malam ini. Baik, adik-adik, seperti yang tadi adik-adik baca secara bersama-sama, di sini ada kata this evening, malam ini artinya. Nah, seperti pada gambar yang kedua. This evening Aisyah and her family will have dinner in the restaurant. This evening, malam ini Aisyah dan keluarganya akan makan malam di restoran. Kemudian pada gambar selanjutnya, di sini juga ada kata tonight. Cici like watching comedy movie. She will watch one tonight. Nah, Cici suka menonton film komedi. Dia akan menonton sesuatu malam ini. Nah, tonight di sini artinya malam ini. Kemudian this evening juga tadi artinya malam ini. Tetapi ada bedanya ya. Walaupun artinya sama-sama malam, malam ini, tetapi berbeda penempatannya. Kalau this evening ini malamnya masih sore atau malam sebelum waktu tidur, pada saat jam makan, pada saat malam belajar, pada saat malam waktu makan malam, atau sebelum waktu tidur. Ya kira-kira kalau misalkan diperhitungkan waktu jam, di antara jam 18 sampai dengan jam 21 atau sekitar jam 6 sore sampai dengan jam 9 malam. Seperti itu ya kira-kira adik-adik ya. Kemudian ada kata tonight, malam ini. Nah, kalau tonight itu malamnya sudah larut malam atau jam-jam
tidur sampai dengan waktu subuh. Ya, perkiraan kalau untuk waktu jam yaitu sekitar jam 21 atau jam 9 malam sampai dengan waktu subuh, dimana waktu itu waktu yang memang waktu sudah larut malam begitu. Kalau this evening ini malamnya masih sore, seperti halnya ketika makan bersama malam, kemudian waktu belajar malam, waktu menonton TV bersama malam. Nah, ini menggunakan evening ya. Tapi kalau tonight itu sudah waktu-waktu malam atau waktu-waktu menjelang tidur gitu, sampai dengan waktu pagi. Kira-kira seperti itu ya adik-adik ya. Baik adik-adik, kita lanjut lagi. Let's ask. Mari kita tanyakan. Ask your friend and write the answer. Tanyalah temanmu dan tulis jawabannya. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan. What will you do? Bla bla bla. Apa yang akan kamu lakukan? Titik-titik. Ini sebagai kata kunci pertanyaan. Nah, di sini ada sebuah gambar anak laki-laki dan anak perempuan, di mana ini saling bertanya dengan menggunakan kalimat what will you do. Nah, ini kata Joshua, what will you do Aisyah? Ya, seperti itu kira-kira ya. Kemudian kata Aisyah atau misalkan Joshua dulu yang ditanya oleh Aisyah, misalkan what will you do Joshua? Nah, Joshua menjawab, I will study English tomorrow. Saya akan belajar bahasa Inggris besok. Nah, kemudian Joshua bertanya kepada Aisyah, what will you do? Aisyah menjawab, I will go to a restaurant tonight. Saya akan pergi ke sebuah restoran malam ini. Maka dari dua percakapan anak ini masing-masing yaitu dilengkapi dengan keterangan waktu. Untuk keterangan waktu yang disampaikan oleh Joshua atau yang diucapkan oleh Joshua, I will study English tomorrow. Saya akan belajar bahasa Inggris besok. Maka keterangan waktunya adalah kata besok atau tomorrow. Kemudian untuk jawaban Aisyah, I will go to a restaurant tonight. Saya akan pergi ke sebuah restoran malam ini. Maka kata keterangan waktunya adalah tonight atau malam ini. Baik adik-adik, di sini ada tabel isian di mana adik-adik bisa melakukan tanya jawab dengan teman sekelas, teman sebangku atau yang lainnya untuk bisa mengisi tabel di bawah ini yang sudah disiapkan pada buku pelajaran. Di mana kolom pertama ini name, artinya nama, kemudian kolom kedua ini adalah keterangan waktu, kemudian kolom ketiga juga keterangan waktu, kolom keempat juga keterangan waktu. Kolom kedua ini keterangan waktu yang artinya malam ini, kemudian kolom kedua keterangan waktu yang artinya besok, kemudian kolom ketiga next week, keterangan waktu yang artinya minggu depan. Artinya adik-adik bisa melakukan tanya jawab dengan teman sekelas, teman sebangku atau teman yang lainnya untuk bisa mengisi tabel di bawah ini agar adik-adik bisa mengetahui apa yang akan dilakukan oleh teman-teman adik-adik di waktu malam ini, di waktu besok, kemudian di waktu minggu depan teman-teman akan melakukan apa kegiatannya. Seperti itu kurang lebih ya. Nah, di sini di buku sudah diberikan contoh. Name Joshua, namanya di sini Joshua. This evening, malam ini, he will play football. Berarti dia akan bermain sepak bola. Artinya malam ini Joshua akan bermain sepak bola. Kemudian tomorrow, besok, Joshua akan ngapain? He will fly a kite. Dia akan bermain sebuah layang-layang. Kemudian next week, minggu depan, Joshua akan ngapain? He will go to Malang. Dia akan pergi ke Malang. Adik-adik bisa melakukan pertanyaan kepada
teman adik-adik kemudian untuk jawabannya bisa adik-adik tuliskan dalam tabel yang sudah disiapkan dalam buku pelajaran. Dengan pertanyaan, what will you do? Apa yang akan kamu lakukan? This evening, malam ini apa? Tomorrow apa? Next week apa? Kira-kira paham ya adik-adik ya? Baik. Baik adik-adik, kita lanjut ke pelajarannya. Read and answer. Jawab, baca dan jawablah. Read the text and answer the question. Baca teks dan jawablah pertanyaannya. Nah, adik-adik di sini diarahkan untuk membaca sebuah teks, kemudian di sini adik-adik diarahkan untuk menjawab sebuah pertanyaan berdasarkan teks ini ya yang ada di dalam bacaan. Baik, coba kita untuk pahami ya adik-adik secara bersama-sama. A sloth is slow but is so cute. Seekor kukang yang lambat tetapi lucu. Sloth live in the lowland tropical area of South and Central America. Kukang tinggal di daerah tropis dataran rendah Amerika Selatan. Status endangered species. Spesies ini terancam punah. Kemudian tempat hidupnya yaitu di Amerika Selatan atau di bagian Amerika Selatan. Oke, kita lanjutkan ya. Kita coba baca secara bersama-sama. Joshua and his father will go to Taman Safari next Sunday. Joshua dan bapaknya akan pergi ke Taman Safari minggu depan. They want to see new animal. Mereka ingin melihat binatang yang baru. The sloth, yaitu kukang. They want to see new species from South America. Sloth. Mereka ingin melihat spesies baru dari Amerika Selatan yaitu kukang. Sloths move extremely slowly. Kukang berjalan sangat lambat. But they are very cute. Tetapi kukang sangat lucu. They will go to Museum Satwa in Batu. Mereka akan pergi ke Museum Satwa di Batu. It is near Jatim Park. Tempatnya itu dekat Jatim Park atau Taman Jatim, Jawa Timur barangkali di sini ya. They will see many replicas of animal there. Di sana they will see, mereka akan melihat banyak replika binatang di sana. They will enjoy the time at the museum. Mereka akan menikmati sepanjang waktu di museum. Oke, pertanyaannya, will Joshua go to Taman Safari with his friend? Akankah Joshua pergi ke Taman Safari with his friend dengan temannya? Tentu tidak ya adik-adik, karena di sini Joshua pergi bersama ayahnya. Maka jawabannya no, he won't. Tidak, dia tidak pergi bersama temannya, maksudnya ya seperti itu. Kemudian nomor 2, who will accompany Joshua to Taman Safari? Siapa yang akan menemani Joshua ke Taman Safari? Maka yang menemani Joshua adalah his father. Kemudian, what is the new animal species in Taman Safari? Apa spesies baru, binatang baru yang ada di Taman Safari? Yaitu sloth atau kukang. Do sloth walk slowly? Apakah kukang berjalan lambat? Jawabannya yes. Where is Museum Satwa? Di mana Museum Satwa itu? Berdasarkan bacaan, Museum Satwa in Batu. Lebih lengkapnya in Batu near Jatim Park. Kemudian nomor 6,
Will they see replicas of animals at Museum Satwa? Akankah mereka melihat banyak replika binatang di Museum Satwa? Yes, they will. Ya, mereka akan banyak melihat replika karena di Taman Safari banyak ya adik-adik replika daripada binatang-binatang yang bisa dilihat. Oke adik-adik, kita lanjut. Look and write. Perhatikan dan tulis. Ini ada gambar air terjun, kemudian Joshua sedang berenang, ayahnya sedang mengambil foto pemandangan, dan ibunya juga sedang menikmati pemandangan dan udara yang segar gitu ya. Look at the picture and write a story. Perhatikan gambar dan write a story, dan tulislah sebuah cerita. Maka adik-adik di sini berdasarkan gambar diperintahkan untuk membuat sebuah cerita berdasarkan gambar yang adik-adik lihat di sini. Oke, lanjut. Use this word below to make a story. Gunakan kata-kata di bawah ini untuk membuat sebuah cerita. Go, next week, waterfall, view, enjoy, beautiful, fresh, and take a photo. Go artinya pergi, next week artinya minggu depan, waterfall artinya air terjun, view artinya pemandangan, enjoy artinya menikmati, beautiful artinya keindahan, fresh artinya segar, take a photo mengambil foto. Maka dari kata-kata ini adik-adik diperintahkan membuat sebuah cerita yang adik-adik bisa ya untuk membuat sebuah cerita. Jangan terlalu sulit juga. Yang penting kata-kata ini masuk ke dalam cerita yang adik-adik buat. Baik adik-adik, untuk contoh jawaban adik-adik bisa lihat ini sebagai referensi ya adik-adik ya. Tidak untuk dicontoh secara utuh, tapi ini hanya sebagai referensi saja agar adik-adik mudah dalam membuat sebuah cerita ya. Seperti itu ya adik-adik ya. Baik, di sini next week Joshua and his family decided to go on a vacation to a hidden waterfall deep in the forest with beautiful view. They had been waiting for this moment for a long time, and finally it had arrived. The sound of the waterfalls gushing water and the fresh air made them feel so relaxed. Joshua, along with his dad and mom, quickly took a photo around the waterfall. They laughed together, enjoying the calming beauty of nature. Every corner of the place was mesmerizing, from the waterfall cascading down to the lush green trees. This short vacation truly gave them unforgettable, precious memories. Nah, adik-adik, kalau lebih jelasnya barangkali seperti ini dalam bahasa Indonesia. Minggu depan Joshua dan keluarganya memutuskan untuk pergi liburan ke air terjun yang tersembunyi di hutan dengan pemandangan yang indah. Mereka sudah lama menunggu momen ini dan akhirnya tiba juga. Suara gemericik air terjun dan udara yang segar membuat mereka merasa begitu santai. Joshua bersama ayah dan ibunya segera mengambil foto di sekitar air terjun mereka. Tertawa bersama menikmati keindahan alam yang menenangkan. Setiap sudut tempat itu begitu memukau, mulai dari air terjun yang jatuh deras hingga pepohonan hijau yang rimbun. Liburan singkat ini benar-benar memberikan mereka keindahan yang tak terlupakan. Baik adik-adik, demikian untuk pelajaran kali ini. Adik-adik tetap semangat dalam belajar agar apa yang dicita-citakan oleh adik-adik semua tercapai. Demikian adik-adik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.